Oke teman-teman semuanya, saya sepil dari jarak dekat ya, cara nyetaknya gimana. Ini lidinya di tangan kiri, pegang adonannya di tangan kanan. Nah, seperti ini. Set. Ini gerak lambatnya ya, seperti ini. Tangan kiri memegang adonan, lalu kita lilitkan. Ketika posisi ini sudah di sini dan ini akan dilepas tangan kanan, maka tangan kiri harus memutar ke dalam ya, seperti ini. Seperti itu pemirsa semuanya, sampai adonannya berbentuk lemoy ya, istilahnya kayak gitu. Saya tunjukkan cara nyetak dari jarak dekat ya. Tangan kiri memegang tusukan. Nanti gunanya ini ketika adonan sudah sampai di atas ini, maka ketika tangan kanan akan melepas, tangan kirinya harus memutar ke arah dalam ya, ke sini, ke badan Anda. Seperti ini saya tunjukkan. Harus gerakannya harus agak cepat juga ya, soalnya adonannya jatuh, soalnya adonannya lembek. Seperti itu ya. Tangan kiri ini nempel di sini. Ketika akan menyabut begini, dicabut, dilepas begitu, dia kan jatuh kalau nggak langsung di gerakan yang selanjutnya gitu ya kan. Maka dia harus memutar tangan kiri dan tangan kanan itu harus seirama gitu. Nah seperti ini hasilnya. Coba langsung kita rebus. Tangan kiri megang, tangan kanan mengambil adonan. Ketika adonan ini sudah sampai di tusukan dan tangan kanan akan melepas, nah maka tangan kiri harus memutar ke arah dalam seperti ini. Gerak lambatnya, tusukannya tangan kiri, adonan tangan kanan, tangan kanan memutar, tangan kiri memutar, tangan kanan melepas, langsung celup ke air rebusan ya. Air rebusannya harus mendidih, jangan hangat ya, supaya pekerjaan kita cepat. Seperti ini. Sekali lagi, berkali-kali saya mengajarkan kepada Anda, ketika kita sudah siap untuk menyetak, posisi tangan kiri memegang adonan, memegang tusukan, sedangkan tangan kanan kita ambil adonannya, lalu kita tempelkan ke sini, lalu segera cabut, melepas. Sedangkan di saat kita melepas, adonan sudah di sini, tangan kiri memutar ke bagian dalam seperti ini ya. Lidinya diputar ke, nah seperti ini, ke bagian dalam. Lalu setelah dalam proses tersebut, tangan kanan memoles sedikit bagian depannya ya, agar nanti hasilnya bulat, bagian depannya tidak runcing. Oke, itu tadi banyak. Silahkan simak terus perlahan-lahan pemirsa Sempol Food semuanya, dimanapun Anda berada. Resep ini saya bagikan semata-mata untuk berbagi edukasi kepada Anda, agar yang baru mau berusaha, membuka wirausahanya, agar mahir. Bila ada kendala-kendala seputar usaha Anda, baik itu dalam produksi ataupun resep ataupun cara trik dan tipsnya, silahkan
Pemirsa semuanya, jangan sungkan-sungkan, baik siang ataupun malam, bila sempat saya akan membalasnya. Namun tidak satu persatu saya membalas, kalau sempat saya balas satu persatu. Jadi gerakan tangan ini, tangan kiri memegang tusukan, tangan kanan mengambil adonan. Mengambil adonannya saya gunakan teknik memoles ya, seperti ini. Jadi tidak langsung begini ya. Jadi memoles seperti apa ya? Kalau pedagang dawet atau cendol itu, nah begitu. Jadi yang dapat di tangan kanan itu cukup ya. Kalau langsung di apa? Sendok begini pakai tangan, kadang-kadang ukurannya kalau kita tidak feeling kuat maka kelebihan. Lebih sedikit nggak apa-apa ya. Dicontohkan lagi, set, tangan kiri sudah memegang adonan, memutar. Saya contohkan lagi teman-teman, pemirsa semuanya, sempolpo dimanapun Anda berada. Silakan mengikuti terus. Akun ini sengaja saya buatkan untuk berbagi resep ya, untuk Anda yang pemula khususnya ataupun yang mengalami kendala. Silahkan contoh cara saya membuat sempol seperti ini. Jadi tangan kiri memegang ini secara gerakan lambat ya, tangan kiri memegang, pegangnya agak di tengah ya, atau setengah dari tusukan ini. Lalu tangan kanan mengambil adonan, tempel ke sini, lihat posisinya begini, agak di tengah. Lalu pas kita tarik, tangan kiri memutar, tangan kanan agak memoles bagian ujungnya, jadi sehingga bulat. Terus simak dan perhatikan, saya yakin nggak perlu waktu lama Anda semuanya yang baru mau belajar sudah bisa membuat sempol bentuk seperti ini ya. Hasilnya bulat di bagian kepalanya ya. Contoh sempol yang bagus seperti ini ya, tuh. Maksudnya bagus dari segi tekstur ya. Kalau dia hitam, biasanya itu adonannya itu karena suhunya sudah berubah, jadi nggak dingin. Adonannya ini sudah nggak dingin dan cara nyitaknya itu agak lama, sehingga merubah dari adonan ini yang tadinya bagus dari penggilingan, lalu mengalami proses perubahan entah dari suhu, maka dia ketika dicetak akan hitam, seperti berlendir ataupun jernih. Kalau ini pas sekali ya teman-teman pemirsa semuanya, bentuknya, warna juga. Nah ini untuk celupannya itu sekitar 3 cm ya, celupannya itu sekitar 3 sentian. Celupan ke adonannya, adonan buat ngilupnya ya adonan ini juga, supaya untuk perekat agar sempol ketika dicetak mudah, tidak jatuh. Kalau Anda semuanya mempunyai tusukan yang besar-besar, bagus pakai itu juga bisa. Jadi nggak usah dicelup dulu ya teman-teman. Gerakan lambatnya, jadi saya contohkan kembali. Tangan kiri memegang adonan. Nah, cara muternya begini ya, tuh. Jempol dan telunjuk ini memutar ke bagian dalam badan Anda, bukan ke depan, tapi ke badan Anda. Ntar ketika saat adonan sempol sudah menempel begini, Anda memutar dan ini melepas.
ketika waktu melepas, telunjuknya jangan ikut-ikutan langsung melepas, tapi harus agak memoles, membentuk sempolnya, adonan sempol ini supaya bulat seperti ini gitu. Ini gerak lambatnya seperti ini ya, set. Seperti itu. Jadi ketika sudah mau lepas begini, nah, telunjuk ini memutar ya. Nah, tusukan sempolnya tadi yang udah dicelup, mau proses mutar itu jangan jauh-jauh, taruh di atas adonan ya, di sampingnya. Ini sehingga kita tidak mewaktukan waktu lama ya. Tangan kiri langsung ketika sudah merebus satu, langsung lagi tangan kiri mengambil tusukan, tangan kanan lek-lek dia ngambil adonan. Tusukan yang jelek biasanya sedang belah ataupun patah jangan dipakai ya. Tusukannya yang bagus-bagus, kalau yang belah ataupun putus jangan dipakai ya, maksudnya jangan dicelup, buang. Ini yang bagus-bagus. Coba perhatikan, tangan kiri ngambil, tangan kanan menaruh adonan, tangan kiri ngambil, tangan kanan menaruh adonan. Ketika melepas, telunjuknya harus agak sedikit memoles bagian dari ini agar bulat hasilnya gitu ya, seperti ini. Agar tidak runcing ke depan ya, jadi besar ke atas seperti mana bentuk dari paha ayam. Oke, tangan kiri ngambil adonan, tangan kiri ngambil tusukan, tangan kanan ngambil adonan. Jadi adonannya seperti ini teman-teman ya, tidak keras seperti adonan bakso, tidak akas, tidak juga terlalu lembek, tidak terlalu jemek ya. Perlahan-lahan jatuh. Adonannya seperti ini. Kalau saya biasanya lebih agak lembek lagi dari ini, biasanya agak lembek lagi dari ini. Tapi ini adonan yang menurut saya sangat pas seperti ini, tidak keras ya. Dia ketika dibentuk, kalau bakso ini dia langsung gepeng ya, kalau bakso dia kan bertahan begini bulat. Kalau ini enggak, dia agak langsung berubah lagi, tidak bulat ya adonannya. Jadi itu ciri khas adonan untuk sempol dari resep saya.